Sahabat Prima, news, tips, dan talk show bersama Prima Medical Hospital. Jadi tentunya senang banget hari ini bisa hadir di acara talk show bersama saya, Dr. Tri, dan juga narasumber kece kita hari ini ada Dr. Igusti Ayu Ratna Suryaningrum, MBiomed SPM. Eh, jadi kali ini kita akan kenalan sama yang namanya glaukoma. Tapi sebelum itu, boleh dong kita kenalan dulu sama narasumber kita ya. Ya, ini narasumber kita, Dr. Ratna. Dia salah satu dokter spesialis mata di Rumah Sakit Bima Pendidikan Denpasar. Silakan dok, kenalkan diri. Halo sahabat Prima, saya Dr. Ratna Suryaningrum, spesialis mata. Oke, baik dok. Gimana kabar hari ini dokter? Masih berpraktek seperti biasa? Ya, saya masih praktek seperti biasa. Agak kehalang nggak sih kan kalau jarak periksa tuh dekat-dekatan tuh? Ya kalau mata memang kita agak kesulitan ya dokter ya, karena posisinya tentu agak dekat ya, tetapi kita sudah ada proteksinya, kita memasang barrier seperti itu di alat slit lamp kita. Jadi progres kita berjalan nih guys. Ya, gini dok. Jadi kan ini kali ini kita bakal kenalan sama yang namanya glaukoma nih. Jadi biar kita tahu siapa sih glaukoma, terus apa sih yang dia lakukan terhadap organ penting tubuh kita, terus gimana juga cara ngobatin dan mencegahnya. Dan kata ini kebetulan eh, barengan juga ya sama World Glaucoma Week atau Pekan Glaukoma Sedunia gitu dok ya. Iya, betul dokter Tri. Jadi setiap minggu kedua di bulan Maret itu kita peringati sebagai Pekan Glaukoma Sedunia atau World Glaucoma Week, dan kebetulan di tahun ini itu jatuhnya di tanggal 7 sampai 13 Maret 2021. Dan dia glaukoma itu adalah suatu penyakit yang menyerang saraf mata ya, dan apabila kita tidak melakukan deteksi dini ataupun pengobatannya yang tidak sesuai, maka bisa berakibat pada kebutaan. Oh iya dok. Jadi berarti glaukoma tuh bisa buat kebutaan juga dok ya. Iya Nah, betul. eh, banyak yang bilang nih katarak kan juga kayak gitu tuh. Nah bedanya di mana sih dok? Ya, glaukoma sama halnya seperti katarak merupakan sama-sama penyebab kebutaan ya, dan di Indonesia sendiri katarak masih memegang urutan pertama dan glaukomanya urutan kedua. Namun yang membedakan adalah kalau katarak itu setelah tindakan operasi biasanya penglihatannya bisa kembali atau membaik, namun berbeda dengan glaukoma. Apabila terkena glaukoma dan kerusakan sarafnya sudah sangat advance, itu biasanya penglihatannya tidak dapat kembali, dan yang bisa kita lakukan adalah menjaga bagaimana struktur saraf yang masih baik tetap berfungsi dengan baik, seperti itu. Oke, berarti bedanya di situ ya dok ya. Nah, terus gimana sih cara mencegah biar nggak kena glaukomanya itu dok? Nah, glaukoma itu kan penyebabnya atau faktor resikonya bermacam-macam ya dokter. Jadi kalau yang faktor resikonya terkait dengan genetik, usia, itu tidak bisa kita cegah. Tetapi kalau memang penyebabnya adalah sekunder, misalnya karena pemakaian obat-obatan atau penyakit-penyakit lain seperti riwayat trauma, itu bisa kita lakukan pencegahan. Caranya adalah tidak menggunakan obat mata secara sembarangan atau tanpa pengetahuan dari dokter. Oh iya dok, itu kan ada juga tuh penggunaan obat mata bebas tuh. Nah kalau yang zaman-zaman sekarang kan ada yang tetes-tetes mata tuh sembarangan orang beli itu termasuk di situ nggak dok? Iya, tetes-tetes mata yang digunakan tanpa resep dari dokter itu kalau kandungannya adalah steroid, maka dia bisa menyebabkan glaukoma. Kita sebut dengan steroid induced glaucoma atau glaukoma yang disebabkan oleh steroid. Biasanya karena pemakaian jangka panjang dari tetes mata steroid tersebut. Oke, berarti kalau udah pemakaian jangka panjang itu bisa ke glaukoma dok ya? Iya, betul. Nah dok boleh bagi tips nggak? Kadang-kadang kita kan nggak aware nih sama kesehatan mata kita sendiri. Boleh bagi tips nggak gimana sih cara mengenali glaukoma sedini mungkin? Dan kapan sih waktu yang tepat untuk mengecekkan kesehatan mata ke dokter mata? Ya. Untuk mengenali gejala glaukoma lebih awal, biasanya kalau glaukoma itu kan terkait dengan satu faktor resikonya adalah usia di atas 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah menderita rabun jauh. Ketiga ada riwayat keluarga, ayah, ibu, saudara dengan glaukoma. Kemudian juga pemakaian obat-obatan seperti yang saya jelaskan tadi, riwayat trauma, ada benturan keras di mata.
kemudian juga ada peradangan yang bolak-balik seperti itu. Nah, itu beresiko mengalami glaukoma. Jadi untuk evaluasi lebih awal, deteksi dininya biasanya pada usia mulai di atas 40 tahun kita mulai cek tekanan bola mata. Dan kalau misalnya ada riwayat keluarga atau resiko yang seperti saya sebutkan tadi, ditambah lagi menderita hipertensi atau diabetes, karena sama juga merupakan faktor resiko. Jadi kurang dari 40 tahun juga bisa melakukan pengecekan tekanan bola mata. Gitu. Jadi sering-sering dibandingkan mata kanan dan mata kirinya gitu. Apakah kira-kira tajam penglihatannya seimbang atau sama atau tidak. Demikian halnya juga kualitas penglihatan. Oke, berarti di situ ya dok ya. Terus berarti berbeda dengan katarak tuh lokasi selain gejala dan lain-lainnya, berarti lokasi kerusakannya juga berbeda dok ya? Iya betul. Kalau katarak kerusakannya adalah di lensa mata kita, gangguannya adalah di lensa mata, sementara kalau glaukoma ada di kerusakan saraf matanya. Ya dok, kembali lagi ke World Glaucoma Week dok. Jadi tujuan dan kegiatannya tuh seperti apa ya? Ada campaign atau pesan-pesan yang diselipkan nggak sih di situ? Iya, World Glaucoma Week ini kan sebenarnya diinisiasi oleh Asosiasi Glaukoma Sedunia dan juga Asosiasi Pasien Glaukoma Sedunia. Jadi tujuannya adalah membuat masyarakat lebih aware atau lebih waspada, lebih mengenal juga penyakit glaukoma dan untuk deteksi dini daripada glaukoma. Jadi selama seminggu ini kita melakukan kampanye-kampanye seperti yang pertama melakukan pemeriksaan tekanan bola mata terhadap pengunjung, biasanya tidak hanya kepada pasien. Kemudian yang kedua kita melakukan edukasi, salah satunya melalui media ini. Kemudian kita juga kalau yang sekarang sih dari Perdami Bali atau Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Bali itu justru berusaha mendekatkan diri lagi dengan membuat lomba TikTok via yang temanya adalah edukasi, jadi untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi banyak ya kegiatan itu ya? Iya, kita berusaha bagaimana agar masyarakat lebih mengenal mengenai glaukoma. Jadi selama ini kan yang luas diketahui mungkin terbatas katarak gitu. Jadi kita ingin mengenalkan bahwa ini loh, glaukoma juga merupakan penyebab kebutaan dan kedua setelah katarak, seperti itu. Berarti jadi selain menyadarkan masyarakat lewat edukasi dan kampanye-kampanye yang lain, ini juga punya menyisipkan edukasi lewat TikTok juga dok ya. Iya, jadi buat teman-teman yang punya akun TikTok dan kebetulan tahu atau peduli dengan glaukoma, mungkin bisa mulai menyebarkan beberapa tips dan edukasi-edukasi lewat situ. Terus ini mengingat lagi ke Pekan Glaukoma Sedunia dok. Tadi kan ada juga katanya menyadarkan masyarakat bahwa glaukoma ini bisa juga menyebabkan kebutaan. Nah, kalau sudah buta, itu tindakannya gimana dok? Ya, justru tujuannya kita adalah bagaimana biar kita bisa menurunkan angka kebutaan akibat glaukoma ya dokter ya. Jadi deteksi dini itu adalah yang paling penting, karena sampai dengan saat ini belum ada kita bisa mengembalikan saraf mata yang rusak akibat glaukoma itu bisa kembali seperti normal, itu tidak bisa. Jadi tujuan dari pengobatan glaukoma adalah bagaimana agar kita bisa mempertahankan fungsi saraf yang masih baik sehingga penglihatan pasien tidak berakhir kepada kebutaan. Jadi ada berbagai macam nih pengobatannya, obat-obatan, tindakan laser, operasi, semuanya tujuannya adalah untuk mempertahankan fungsi saraf yang masih baik dan untuk mencegah progresivitas dari glaukomanya. Tuh dengar guys, jadi penanganan itu nggak semuanya operasi, jadi masih bisa dengan obat-obatan dok ya. Oh ya dok, ini boleh nggak sih bagi tipsnya sedikit atau banyak juga boleh dong, nggak masalah. Untuk teman-teman di usia muda untuk menjaga kesehatan sarafnya mereka biar nggak nanti terhindar dari glaukoma itu dok. Iya. Jadi kalau seperti yang saya sebutkan tadi ya, kalau memang resikonya adalah terkait sama genetik ataukah usia, itu tidak bisa kita cegah ya. Jadi bisa diketahui dengan deteksi dini. Tetapi bagaimana secara umum untuk kita menjaga kesehatan mata, apalagi di era pandemi di mana semuanya dilakukan dari rumah secara online, ya mungkin yang pertama
setiap 20 menit aktivitas dekat, mungkin beristirahat dulu selama 20 detik, kemudian baru dilanjutkan lagi, jangan nonstop. Kemudian kalau misalnya usianya kurang dari 40 tahun, mungkin ada baiknya cek tekanan bola mata setiap 2 tahun sekali. Nah, kalau sudah mulai di atas 40 tahun, setiap 1 atau 2 tahun sekali, dan kalau dengan resiko-resiko mungkin bisa lebih sering lagi untuk cek tekanan bola mata. Ya, jadi udah banyak topik-topik dan informasi penting yang kita sampaikan ke teman-teman ya. Ya. Jadi dengan ini kita tutup aja talk show-nya. Terus teman-teman yang di rumah juga jangan lupa tetap menerapkan prokes atau protokol kesehatan, masker jangan kendor dan jangan kumpul rame-rame, dan kalau ada keluhan yang lain-lain segera periksakan diri ke dokter ya. Dan juga teman-teman yang mau tahu info seputar tentang kita di Rumah Sakit Jiwa Medika Denpasar, itu bisa langsung aja kunjungin website kita. Ada website, sosial media, ada YouTube juga, channel juga di situ, bisa cek. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya Dr. Tri, Saya Dr. Ratna, dan juga beserta tim podcast. Kita pamit undur diri dan jangan lupa tetap standby, tungguin topik kita berikutnya. Bye bye.